سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الكريم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, wabil khusus para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustadzah, wabil khusus para pengasuh pondok pesantren Hidayatullah, baik para donaturnya, para penyandang dana, para mutabaliknya, para pembina yayasannya, para ustadz-ustadzahnya, dan semua para pengurus dan para simpatisannya, wabil khusus para wali-wali santri, juga kepada para guru negara ataupun yang mewakili, kepada hadirin hadirat para undangan yang sama-sama dirahmati Allah. Pertama-tama tentunya mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur yang ada di hati, menancap di dalam hati, kita yakini di dalam hati, kita ucapkan berisan dengan ucapan alhamdulillah, dan kemudian anggota badan kita dari akal, hati dan semuanya kita gunakan untuk mendalami rasa syukur itu. Syukur atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah, wabil khusus kenikmatan bahwa kita ditakdirkan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terlebih-lebih adalah kenikmatan yang agung, kenikmatan yang besar, kenikmatan bahwa pagi ini Allah mengumpulkan kita semua di tempat yang barokah, tempat yang mulia, di masjidnya Allah, tempat yang betul-betul diberkahi. Banyak orang yang berkumpul di masjidnya Allah, banyak orang Islam yang beristimewa, banyak umat Islam yang berkumpul. Tetapi perkumpulan kita pagi ini bukan perkumpulan yang biasa, karena perkumpulan pagi kita pagi ini adalah perkumpulan yang menegaskan bahwa agama Islam adalah agama yang didasarkan dengan ilmu. Di dalam ayat-ayat pertama yang turun kepada Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Iqra, di mana dengan tegas Allah menegaskan alladzi 'allama bil qalam. Maknanya apa? Bahwa mulai wahyu diturunkan oleh Allah, Allah sudah mendeklarasikan bahwa Islam adalah agama yang didasarkan oleh ilmu. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya betul-betul menghargai semua pihak, semua orang, semua umat yang sibuk dalam urusan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang khusus, bukan hanya orang yang beriman, tapi orang-orang yang sibuk di dalam ilmu. Walladhina utul ilma. Allah akan naikkan takdirnya
merupakan ikrar dari Allah, penghargaan dari Allah kepada orang-orang yang mencari ilmu. Sampai bagi Nabi mengatakan masalah tariqah yang kami suci ilman sallallahu alaihi wasallam. Bagi Nabi menegaskan siapapun yang berangkat dari rumahnya menuju tempat di mana di tempat itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Artinya bahwa siapapun yang mencari ilmu, siapapun yang menimba ilmu, siapapun yang mengais ilmu, yang menuntut ilmu, maknanya adalah calon-calon orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju surga. Banyak sekali hadis-hadis bagi Nabi yang menegaskan bahwa Allah, para malaikat dan Rasulullah semua makhluk menghormati, memuliakan orang-orang yang sudah mencari ilmu. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man kharaja li thalibil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yamshi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia sama dengan orang yang keluar fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya lagi. Kalau orang yang fi sabilillah amalan-amalannya dilipat gandakan sampai 700.000 kali lipat ganda, maka anak-anak yang sedang sibuk belajar, anak-anak yang berpisah dengan orang tuanya, anak-anak yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka insya Allah akan mendapatkan lipat gandaan pahala kurang lebihnya sama dengan pahala orang yang keluar dari sendirian. Begitu agungnya derajat orang yang punya ilmu sampai nanti di akhirat. Sampai nanti di akhirat Allah perintahkan agar tinta-tintanya santri, agar tinta dari pena-penanya santri yang digunakan memakai kitab, yang digunakan menulis keterangan gurunya, yang digunakan mencatat pemahaman-pemahaman ilmunya, nanti akan ditimbang dengan darahnya para syuhada sabilillah nanti di akhirat nanti, menunjukkan bahwa Allah Rasulullah betul-betul menghargai, menghormati orang-orang yang sibuk dalam hal agama. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, sebagaimana hadis mengatakan, "Bayyinillah bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi orang-orang yang baik, khairan maknanya baik bukan cuma baik di dunia, tapi lebih-lebih adalah baik nanti di akhirat. Maknanya apa? Baik dalam surganya, baik dalam ikramnya Allah, baik di dalam perlindungan Allah, baik di dalam perkara-perkara yang melindungi dirinya daripada panas api neraka, panasnya mahsyar dan seterusnya. Khairan, kebaikan dan terutama adalah kebaikan nanti, kebaikan di akhirat. Mayuridillah bi khairin yufaqihu fiddin. Allah akan yufaqihu fiddin. Allah akan letakkan orang ini dalam upaya memahami agama, dalam upaya mendalami ilmu agama, dalam upaya mempelajari agama. Faqaha yufaqihu maknanya adalah sedang dalam usaha untuk memahamkan diri dalam hal ilmu agama. Bapak-bapak, ibu yang sama-sama dirahmati Allah, oleh karena itulah bapak dan ibu harus bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang sesungguhnya. Apabila mempunyai anak dan anaknya merasa di pesantren, apabila mempunyai anak dan anaknya betah ada di pesantren, 24 jam di pesantren diajarkan akhlakul karimah, 24 jam di pesantren diajarkan norma-norma bukan hanya agama, tapi norma-norma akhlak-akhlak dalam beragama. Bapak dan ibu yang sama-sama dirahmati Allah, tadi saya datang kurang lebih jam 4 pagi, setengah 4 pagi saya datang, dan kemudian saya lihat anak bangunkan,
Ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Oleh karena itulah kalau bapak dan ibu menyerahkan anaknya di pesantren, menitipkan anaknya di pesantren, maka jangan samakan dengan bapak dan ibu menitipkan kain di tukang baju, di tukang tailor, tukang beli jahit baju. Pak, jahitkan kain ini ukurannya sekian, contohnya baju seperti ini, nanti segitu akan saya ambil. Bukan seperti itu menitipkan santri di pesantren. Bukan kalau kita pergi ke tempat laundry cuci baju, berangkat laundry ini saya baju saya kotor, sebulan saya ambil, nanti sudah saya ambil, sudah dalam keadaan sudah bersih. Nitipkan anak di pesantren tidak sama dengan menitipkan kain di tukang jahit, tidak sama dengan menitipkan baju di tukang cuci baju, tapi namanya menitipkan anak di pesantren bukan sekedar menitipkan, tapi orang tuanya juga harus ikut ada di pesantren. Tidak 24 jam ada di pesantren, tetapi hati orang tua harus juga tertaruh dengan program di pesantren. Orang tua harus mengerti, para wali santri harus mengerti bagaimana program di pesantren 24 jam. Sehingga kalau anaknya di pesantren, bapaknya juga di pesantren juga. Kalau anaknya di pesantren, bapak dan ibunya juga di pesantren. Maknanya apa? Anaknya di pesantren, belajar di pesantren, di program di pesantren. Tetapi bapak dan ibunya juga harus bisa membuat program pesantren sendiri di rumahnya. Pagi, anaknya ada jadwal istiqosah, ada jadwal kita. Siang hari, anaknya sibuk cari ilmu, belajar ilmu agama. Malam hari juga sama. Maka kita usahakan bapak dan ibu mengerti programnya anak-anak yang sedang di pesantren. Setidaknya pagi ada bacaan Yasin, paling Al-Fatihah. Malam ada bacaan Yasin, setidaknya Al-Fatihah. Dikirimkan untuk anak-anaknya meminta kepada Allah agar dengan wasilah surat Yasin, wasilah surat Al-Fatihah, Allah memberikan manfaat dan barokah kepada anak-anak yang di pesantren. Jadi kalau kita menitipkan anak di pesantren, sekali lagi tidak sama dengan kita di barat. Pak, saya titipkan barang, satu bulan lagi barangnya saya ambil, bukan begitu. Kalau kita menitipkan anak di pesantren, maka jiwa kita, hati kita juga terpaut dengan programnya anak-anak pesantren. Jangan sampai orang tua wali santri dan ada pesantren menitipkan anaknya, Pak Ustaz, saya titipkan anak saya. Terserah Pak Ustaz mau jadikan anak saya. Terserah. Pokoknya nanti 4 tahun, 5 tahun lagi anak saya akan saya ambil, harus jadi ustaz anak saya. Kalau enggak, saya tuntut pesantren ini. Tidak boleh seperti itu. Pokoknya 3 tahun lagi ustaz, anak saya harus sudah hafid dan hafidhah. Kalau enggak, bapak ustaz akan saya tuntut di hakiman nanti. Ini warisan belajar. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, setiap kita itu punya tanggung jawab lahir batin kepada anak-anak kita. Setiap kita punya tanggung jawab mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita mengerti ilmu agama. Kitalah yang sebenarnya mendidik anak kita agar paham ilmu agama. Kitalah yang sebenarnya harus menunggu setorannya anak-anak sejak pagi. Kitalah yang sebenarnya mengajarkan, harus mengajarkan ilmu nahwu, soroh, fikih, usul fikih kepada anak-anak kita sebenarnya. Dan kalau kita tidak seperti itu, nanti di akhirat kita dituntut oleh Allah. Karena kita tidak mampu, maka anak kita tidak dititipkan di pesantren. Karena kita menitipkan anak, bukan menitipkan barang. Kita menitipkan anak lengkap dengan jiwa, raga dan rohnya. Maka kita harus menitipkan barang. Bagaimana jiwa kita pun harus tahu dengan jiwanya. Jam 3 di sini anak-anak sholat tahajud, orang tuanya pun juga harus sholat tahajud. Jam 4 anak-anak istighosah
sinkronisasi antara jiwanya wali santri dan jiwanya santri yang di pesantren. Setiap anak santri yang dibekali dengan tanggung jawab orang tua seperti itu, maka insya Allah akan mengarah kepada anak-anak yang ilmunya barokah, ilmunya manfaat. Karena banyak wali santri yang pesisir salah paham, yang penting saya kirimi anak saya tiap bulan, yang penting tiap bulan seharian untuk anak saya bayarkan, yang penting tiap bulan saya datang ke pesantren membayarkan iuran uang bulanan anak saya, kasih uang jajan anak saya, selesai saya pulang kerja lagi. Bukan seperti itu kalau menitipkan anak di pesantren. Karena kalau kita menitipkan anak di pesantren dengan cara seperti menitipkan begitu, sulit anak kita mendapatkan, sulit untuk dapatkan yang manfaat. Bagaimana segenap doanya orang tua harus tercurah kepada anak-anak. Ini yang penting. Yang kedua, agar anak-anak kita yang punya manfaat dan yang punya barokah, sebisa mungkin anak-anak kita dijauhkan dirinya dari perkara-perkara yang akan merusak moral anak itu sendiri. Walaupun kita titipkan anak di pesantren dan anak kita 24 jam dalam program, tetapi kalau kita mengunjungi anak kita dan kemudian anak kita pinjamkan HP kita, nah ini HP-nya, silakan kamu main-main dengan HP kamu. Bulan depan kita datang ke pesantren, anak kita bukan rindu sama kita, tapi rindu sama HP kita. Kalau anak dibiasakan dengan HP ketika kita berkunjung, maka dijamin yang diakan anak-anaknya bukan doa bapaknya, bukan doa ibunya, yang diakan anak-anak kita adalah bapak nanti akan berikan saya HP model apa. Kalau terbiasa kita memegangkan HP pada anak-anak, maka yang terjadi adalah nanti anak-anak kita akan berangan-angan, saya nanti kalau selesai hataman sudo, orang tua saya akan berikan saya HP model apa. Kalau saya nanti hataman sudo, orang tua saya akan berikan HP model apa. Terus seterusnya, sehingga tujuan dan agen ilmu bukan lagi menjadi perkara yang paling penting, tapi kemewahan dan kemewahan itulah yang paling penting. Sehingga wajar kalau banyak anak-anak pulang dari pesantren tidak menjadi ustaz, tidak menjadi kiai, tidak mampu mengajar di pesantren, tidak mampu mengajar dunia, tidak mampu mengajar. Kenapa? Orang tuanya mendidik dengan cara salah yang seperti itu. Paham ini? Soal belum paham ini ya? Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Yang ketiga, kita harus mengingat bahwa anak-anak kita pesantrenkan adalah agar supaya anak-anak kita bisa menjadi penolong asbab pertolongan kita nanti di akhirat nanti. Ketika hari mahsyar nanti, ketika saatnya semua umat dimasukkan ke surga, maka orang-orang yang ahli ibadah dimasukkan ke surga ya Allah. Orang-orang yang ahli fisabilillah dimasukkan ke surga ya Allah. Orang-orang yang ahli sedekah dimasukkan ke surga ya Allah. Orang-orang yang ahli sholat dimasukkan ke surga ya Allah. Tetapi nanti anak-anak yang hafal Quran, anak-anak yang hafidho, ketika akan masuk surga dicegah oleh malaikat, ditutup pintunya oleh malaikat. Wahai fulan, kamu jangan masuk surga. Maka fulan yang hafid ini pun kaget. Wahai malaikat, kenapa kau tidak masuk surga? Jawabnya malaikat, kamu jangan masuk surga, tetapi cari dulu anggota keluargamu yang masih ada di neraka. Cari dia,
untuk sama-sama masuk surganya Allah. Barangkali sekarang ini orang tua yang berbahagia adalah orang tua yang ketika bisa menyematkan kebesaran sarjana pada anaknya. Orang tua yang bisa menyematkan membiayai anaknya lulus sekolah sampai perguruan tinggi yang paling, sampai kepada tingkat sarjana yang paling tinggi sekalipun. Barangkali sekarang orang tua yang bangga kepada anaknya adalah orang tua yang melihat anaknya sukses menjadi ini, menjadi itu, berusaha ini, berusaha ini. Tetapi nanti di akhirat, nanti di surga, orang tua yang berbahagia adalah orang tua yang tangannya dipegang oleh anaknya untuk digandeng diajak masuk surganya Allah. Saat inilah saat yang paling membahagiakan semua manusia. Dan pada saat itu orang-orang yang pernah menitipkan anaknya di pesantren, orang-orang yang pernah menjadikan anaknya sebagai hafid dan hafidho, tidak ada keuntungan melebihi keuntungan orang-orang yang tangannya digandeng oleh anaknya untuk menuju surganya Allah karena anaknya seorang hafid atau seorang hafidho. Dan tidak ada kecelakaan, musibah, kerugian yang paling besar melebihi kerugian orang tua yang akan masuk surga tapi tangannya dipegang oleh anaknya diseret untuk masuk neraka. Kenapa? Karena anaknya berkata, ya Allah, saya bisa masuk neraka, saya masuk neraka oleh karena orang tua saya dulu tidak pernah mendidik saya dalam pendidikan yang agama. Saat itulah kita bisa tahu mana yang paling beruntung dan mana yang paling tidak beruntung. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, itulah kepentingan ketika anak kita ada di pesantren, ketika anak kita di pondok, ketika anak kita mempunyai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Tetapi untuk supaya ilmunya anak kita manfaat dan barokah, yang paling penting juga adalah doa dari orang tuanya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau di rumah bapak dan ibunya sibuk main HP, bapak dan ibunya sibuk main Facebook, Instagram dan sebagainya, jangan dijamin nanti anaknya dapat ilmu yang barokah. Mungkin ilmunya manfaat, tapi manfaat dalam perhatian, perfacebookan dan sebagainya. Sangat ironis kita mengobrolkan anak kita sampai 5 tahun, sampai 6 tahun, sampai tahasus, setelah pulang ternyata anak kita jangankan mengajar pengajian, jangankan dia pesantren, kata disuruh khutbah pun anak kita ternyata malu-malu. Kenapa seperti itu? Karena ketika di pesantren orang tuanya tidak mampu mendoakan anaknya, tidak mampu bermujahadah ketika malam untuk mendoakan anaknya. Tahadus terima. Mertua saya Imam yang mendirikan pondok pesantren Al-Fatah. Ini kalau malam sholat tasbih kalau buku yang dibaca tasbih sampai tasbih 1000 kali. Kalau tidak sholat tasbih yang dibaca tasbih sampai 1000 kali, sujudnya juga sama. Ketika ditanya kenapa mau sholat tasbihnya tidak seperti sholat tasbih yang normal, tidak 10 kali, tidak 20 kali, tetapi kenapa sampai 1000 kali? Jawabannya, ini kiratan ya Allah untuk anak-anak saya, agar anak saya mempunyai ilmu yang manfaat dan barokah. Seperti itulah yang terjadi, maka semua putra-putra beliau menjadi kiai semua dan anak putrinya menjadi bunyai semua, punya pesantren semua, dan semuanya hafal Al-Quran. Kenapa? Asbab mujahadah dari orang banyak, asbabnya Allah kiratan dari orang banyak. Semoga bapak dan ibu juga seperti itu ada. Yang ketiga,
dana yang kita gunakan untuk mengirim anak kita. Jangan sampai karena sudah waktu kita membayar syariah, waktu kita datang berkunjung, sedangkan uang di rumah tidak ada, kemudian kita ambil uang sembarangan, entah dari sana, dari sini, kita tidak mikir bagaimana bersihnya uang tadi kita kirimkan ke anak kita, maka anak kita kemudian kita kasih makan dengan dana-dana yang sudah. Ketika anak kita, keluarga kita, istri kita, kita kasih makan dari hasil perkara-perkara yang sudah, maka jangan heran kalau kemudian ilmunya tidak manfaat, ilmunya tidak berguna. Dalam kisah seperti yang patut kita renungkan, suatu ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang sudah mati, menghidupkan orang yang sudah mati, dan orang yang sudah mati ini sudah 2000 tahun usia kematiannya. Setelah dihidupkan oleh Nabi Isa atas izin Allah, karena salah satu mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam adalah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Orang tadi dihidupkan, dan kemudian setelah dihidupkan ditanya oleh Nabi Isa, "Wahai fulan, siapakah nama kamu?" "Nama saya Fulan bin Fulan." "Kamu berasal dari umatnya Nabi siapa?" "Saya berasal dari umat Nabi terdahulu." "Sudah berapa tahun kamu dikubur?" "Saya dikubur sudah hampir 2000 tahun." "Wahai Fulan, saya tanya, bagaimanakah perlakuan Allah di alam kubur?" "Alhamdulillah, wahai Nabi Isa, saya termasuk umat zaman dulu yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Saya diikram oleh Allah dengan segala macam ikram di alam kubur saya. Tetapi ada satu perkara yang betul-betul sampai sekarang selalu mengganjal dalam diri saya." Maka Nabi Isa berkata, "Apakah yang mengganjal?" Maka dia mengatakan, "Wahai Nabi Isa, 2000 tahun yang lalu, hampir 2000 tahun yang lalu, ketika saya hidup, saya seorang pekerja, saya dulu seorang kuli, seorang hamba, saya punya juragan, saya punya majikan, di mana saya setiap hari membawa kayu dari hutan, saya bawa ke kota, saya bawa ke pasar. Suatu ketika saya membawa kayu dari hutan, saya bawa ke pasar, dan waktu itu di gigi saya, di sela-sela gigi saya, ada sisa-sisa makanan ketika saya tadi pagi sarapan. Sisa daging ini nyantol di sela-sela gigi saya. Maka kemudian saya sobek sedikit kulit kayu, sedikit saya sobek, dan saya gunakan untuk mencongkel kotoran gigi saya. Saya sobek kulit kayu sedikit, saya gunakan mencongkel gigi saya, dan itu saya tidak bilang kepada majikan saya, "Wahai Nabi Isa, karena sebab saya mencongkel kayu dan saya gunakan mencongkel gigi saya, sampai sekarang 1500 tahun lebih, malaikat belum pernah berhenti bertanya kepada saya, kenapa kamu tidak isi majikan kamu dikarenakan mengambil sobek kayu." Hampir 2000 tahun malaikat terus bertanya kepada saya setiap hari. Maka ini patut jadi perhatian. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, yang keempatnya adalah apabila kita ingin anak kita barokah, ingin keluarga kita barokah, ingin hati orang kita barokah, jangan segan-segan untuk menginfakkan harta kita di dalam urusan ilmu agama, untuk menginfakkan harta kita di dalam urusan ilmu agama. Siapapun yang menginfakkan hartanya sedikit atau banyak, maka dijamin akan datangkan keluarga-keluarga yang barokah, bukan hanya sakinah, bukan hanya mawaddah, tapi keluarga-keluarga yang barokah. Terakhir ada satu kisah. Saya di Mekah dulu, kiai saya pernah bercerita bahwa di Mekah itu dulu belum ada gedung madrasah yang bagus, belum ada gedung pesantren yang bagus, belum ada. Kemudian suatu ketika datanglah seorang
kekayaan Tuan Ratu, kami minta Tuan Ratu memberi sebidang tanah di sekitar Masjid Haram. Nanti kami akan mengelola tanah tadi menjadi madrasah dan menjadi pesantren. Seketika jawab sang Nabi, berapa harganya akan saya beri sekarang juga. Maka kata para ulama, nanti kalau Tuan Ratu bisa memberi tanah ini, maka tanah ini akan kami bikin madrasah, akan kami bikin pesantren. Maka walaupun Tuan Ratu tidak punya anak yang menjadi kiai, tidak punya anak yang menjadi masyayikh, tapi asbab tanah yang Tuan beri di atasnya dibangun madrasah, maka pahala anak-anak yang belajar di madrasah dan pesantren tadi akan mengalir kepada Tuan Ratu satu persatu dan tidak akhirat. Maka betul diberi tanah yang akan luas di satu tempat di samping makam Subaida. Makam Subaida itu adalah makamnya 20 orang syuhada, para sahabat yang gugur ketika Fathu Mekah. Ini para sahabat dipimpin oleh Khalid bin Walid masuk gerbang Mekah dari pinggir barat, bertemu dengan pasukan Ikrimah bin Abi Jahal, maka terjadi pertempuran karena diserang mendadak, sahabat tidak siap, maka 20 orang sahabat syahid seketika dimakamkan di tempat itu juga dan namanya makam Subaida. Maka di samping makam tanah tadi diberi oleh sang Ratu, di atasnya kemudian dibikin madrasah, dibikin pesantren, dan kemudian madrasah pesantren tadi diberi nama seperti nama yang sang Ratu, Madrasah Pesantren As-Suladiyah. Asbab barokah niatnya sang Ratu, maka di Madrasah Suladiyah tadi kemudian belajar ribuan para ulama dari seluruh dunia. Ribuan para ulama dari seluruh dunia di dalam Sumatera, Syekh Khatib Al-Minangkabari, Syekh Abbas As-Sulawaini, Syekh Somad Al-Falimbani, kalau di Jawa Syekh Nawawi Al-Baghdadi, Syekh Mahfud At-Tirmizi, Syekh Hasyim Asy'ari, termasuk Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Rasulullah, dan terakhir adalah Tuan Guru Zainuddin yang mendirikan Pancong dan Ketua Pondok. Ribuan para ulama belajar di atas madrasah, di atas pesantren, di mana madrasah tadi berdiri di atas tanah wakafnya sang Ratu Suladiyah. Kita tidak bisa bayangkan bahwa masing-masing kiai yang keluar dari pesantren ini sampai semuanya menjadi ulama-ulama besar. Hampir semuanya menjadi kiai yang besar dengan jumlah 1 ribuan. Makanya apa? Setiap ulama yang lahir yang keluar dari madrasah Suladiyah ini masing-masing akan mengirimkan pahalanya kepada Sri Ratu yang menyumbangkan tanahnya untuk pesantren. Inilah yang menjadi asbab barokah. Kita tidak bisa bayangkan berapa ribu para santri, berapa juta para santri di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, di India, di Pakistan, Afrika Selatan, di Mesir, di Yordania, di Maroko, banyak sekali para ulama yang kalau mereka ditanya sampai yang dulu pondoknya di mana, berapa dulu pesantrennya di mana, mereka akan mengatakan saya dulu pesantren saya di Suladiyah di Mekah. Makanya apa? Tercetak di pesantren yang berdiri di atas tanah wakaf seorang wanita yang risau anak-anaknya tidak ada yang bisa baca. Semoga
shiratal mustaqim. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ضارا الا هديته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قدرت ويسرتها ويسر امورنا واصلح صدورنا ونبي قلوبنا واهدنا بصالح اعمالنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الهدوء والبنوء والرشد وتوبه النسوء. اللهم انا نسالك الصلاه والفلاح والنجاه والسعاده والبركه يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في علومنا، اللهم بارك لنا في امورنا، اللهم بارك لنا في ارزاقنا، اللهم بارك لنا في اولادنا وذرياتنا، اللهم بارك لنا في كلابنا، اللهم بارك لنا فيما هاجنا هذا يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في مدرستنا هذه يا ارحم الراحمين. اللهم كفر مبانيها، اللهم كفر معانيها، اللهم وسع ربها يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحه. Kemudian kita lakukan dengan pemilihan saat yang berprestasi dari sebelumnya dan Maha juga yang pertama Silkhair dari Duri, dari Dumai, Zaid dari Dumai. Berikutnya Abdul Lek dari Rantiket, Muhammad Abdullah dari Kota Tengah, Hafiz Fadila, ada nama yang paling sahih, Hafiz Fadila, Akbar Ramadan, Akbar Ridwan, Sahroji Mahato, Mohsen Abdul Aziz, Al-Bibari, Askia Nanda, Ahmad Huzaifah, Irsyad Hilman, saya semuanya. Musafir Ahmad dari Galuh, Abdul Rafiq Sosa, dan semua lain. Revanza Zaidi Kapar, Liman Hamdi Bagina, Said Yuri, Hafiz Hussein Ujung Batu, Sidik Rame Yuri, Bagus Samuda Kabupaten, Nanda Kabupaten, Fatih Rizki Teluk Mega, Alif Raja, Said Yuri, Zaki Abdul Tengah, Khairul Admi Waka Tengah, Dimas Adrian Santriba, Sergio Berkah Kandidat, Hafiz Lisan Pelawan, Fahri Hilal Duri, Fahru Ajis Duri, Fahru Ajis SKPD, Asli Ananda SKPD, Hafiz Kampung Malang, Abdul Maulana Pekanbaru, Egi Ardian Duri, Lutfi
Zulki Triba, Yusri Kapar, Maulana Guli Al-Bukhari Batu. Zeki Tandikat, Harun Ashari Pasifada, Nazrihan Guri, Rahmat Wilayat Kampung Malang. Jalan sebagai Fauzan Aziz Kota Tengah, Syairuddin Mahanto, Ali dari Batam, Al-Farisi Kampar, Abdurrahman Sulam. Untuk syaratnya untuk sesuatu nanti diambil ke wali kelasnya masing-masing, tetapi kepada pimpinan pengurusnya yaitu bersama Ustaz Khair, kemudian kelas dinian atau perwali bersama Ustaz Syekhuddin. Pada wali satunya Mas Sohab sampai persilakan kepada